Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Mikirur Aziza dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan akademik 129. Nah, jadi hari ini kita akan membahas mengenai cerita pendek yang berjudul Makan Tak Boleh Beremah karya Sulaiman Sambas. Nah, tapi hari ini saya tidak akan membahas sendirian, namun ada bersama dua narasumber untuk membahas cerita pendek ini. Nah, baik, untuk narasumber silahkan untuk memperkenalkan dirinya. Baik, perkenalkan, nama saya Emrom Firmansyah dengan NIM akhir 132. Perkenalkan, saya Nurbaina Putri Hasana, biasa dipanggil Hana, dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Baik, terima kasih atas perkenalannya dari Romi dan Hana. Nah, jadi mengenai pembahasan cerita pendek ini akan lebih memahami jika kita mengetahui dari unsur-unsur pembangunnya nih. Nah, untuk unsur pembangun dari cerita pendek itu ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Nah, yang pertama ada unsur intrinsiknya, saya akan bertanya kepada Romi. Nah, untuk dari temanya itu menurut Romi bagaimana? Menurut saya, tema pada cerpen ini mengandung nilai-nilai moral tentang kehidupan, kesetiaan, perjuangan, dan kecintaan terhadap tanah air. Cerita ini memberitahu kita betapa pentingnya menghargai apa yang kita miliki, berjuang untuk hak-hak kita, dan menghormati warisan dan tradisi keluarga. Menggambarkan bagaimana sebuah keluarga berjuang untuk mempertahankan hasil panen mereka dari serdadu Jepang yang ingin mengambilnya. Nah, jadi tema yang ada di balik cerita ini itu tentang jiwa nasionalisme yang ingin mempertahankan hak-haknya. Nah, jadi selanjutnya alur. Nah, tentang alur ini menurut Romi, gimana sih alurnya? Jadi alur cerpen ini memiliki alur maju yang cukup linear dengan beberapa flashback ke masa lalu. Cerpen ini menggabungkan alur maju dengan kilas balik untuk menguraikan cerita yang berhubungan dengan pesan ayah dan nilai-nilai kehidupan yang dalam. Yang pertama yaitu pada cerita ini terdapat pendahuluan yang dimulai dengan penggambaran keluarga yang makan malamnya bersama, tetapi ayah yang selalu terlambat menyelesaikan makanannya. Ya, selanjutnya yaitu terdapat konflik awal. Konflik awal ini muncul ketika ayah terlalu terlambat makan dan makan malam selalu selesai setelah sholat isya. Emak sudah menyiapkan makanan sebelum maghrib, tetapi ayah makan dengan sangat perlahan. Selanjutnya yaitu klimaks. Cerita ini terjadi ketika Diding, adik mereka, menyelesaikan makanannya dan menyatakan bahwa tidak ada lagi nasi. Ini menimbulkan perasaan kesal di antara anggota keluarga lain yang muncul ketika ayah yang selalu terlambat makan. Yang terakhir yaitu penyelesaian. Penyelesaian cerita ini terjadi ketika Kuntum yang merupakan pencerita cerita ini mengungkapkan bahwa pesan ayah mereka untuk tidak makan dengan beremah sangat penting. Dia menceritakan pengalaman masa lalu di mana ayahnya bertahan melawan tentara Jepang untuk melindungi kehormatan dan sebutir padi. Ia menggambarkan bagaimana Onen, seorang pemuda dari desa mereka, memberanikan diri untuk menyelamatkan Kuntum. Penutup cerita ini ditutup dengan nenek gadis atau Kuntum yang merenungkan betapa pentingnya pesan ayah dan bagaimana dia tetap setia kepada kekasihnya yaitu Onen. Onen ini telah meninggal demi melindungi keluarganya, yang menggambarkan pentingnya sebutir padi sebagai simbol kehidupan dan perjuangan dalam menghadapi konflik. Nah, jadi tidak hanya menggunakan alur maju, namun cerita pendek ini juga menggunakan alur mundur. Ya. Selanjutnya untuk penokohan. Nah, untuk penokohan di dalam cerita ini menurut Romi itu gimana? Terdapat beberapa tokoh dalam cerpen ini yaitu ayah, emak, Kuntum atau disebut juga nenek gadis, Diding dan Onen. Masing-masing dalam tokoh cerpen ini memiliki peran penting dalam cerita tersebut. Seperti ayah yang berjuang mempertahankan hasil panen, Kuntum yang menjadi saksi peristiwa tragis, dan Onen yang berkorban untuk melindungi Kuntum.
Nah, cukup banyak ya ternyata tokoh yang ada. Nah, kalau untuk latar, gimana menurut Romi latarnya? Cerita ini terdapat beberapa macam latar, yaitu ada 3 macam. Yang pertama yaitu latar tempat. Cerita ini sebagian besar berlangsung di rumah keluarga yang menjadi fokus cerita. Ada beberapa latar tambahan seperti sawah ladang, benteng jalan di pinggiran sawah, dan pusat perbelanjaan. Yang kedua yaitu latar waktu. Waktu dalam cerita ini tampaknya berfluktuasi antara masa kini dan masa lalu. Masa lalu digambarkan ketika nenek gadis menceritakan kisah-kisahnya dari masa lalu yang melibatkan peristiwa-peristiwa penting selama zaman pendudukan Jepang. Yang ketiga yaitu latar suasana. Latar suasana dalam cerita ini berubah-ubah sesuai dengan peristiwa yang digambarkan. Ada suasana ketegangan ketika peristiwa-peristiwa bersejarah seperti pertahanan padi dari serdadu Jepang yang digambarkan. Ada juga suasana kebahagiaan dan kerukunan keluarga saat mereka duduk bersama dan makan malam bersama. Untuk gaya bahasa yang digunakan di dalam cerita pendek ini, menurut Romi gimana? Gaya bahasa dalam cerpen ini yaitu ada yang pertama metafora. Penggunaan metafora seperti sebutir padi adalah biji kehidupan dan sebutir nasi adalah darah daging anak negeri, menggambarkan pentingnya padi dan nasi dalam kehidupan karakter-karakter dalam cerita. Ini juga menciptakan kiasan yang kuat. Yang selanjutnya yaitu dialog. Terdapat dialog antar tokoh dalam cerita ini, terutama saat ayah dan emak berbicara tentang pentingnya menjaga makanan dan larangan, yaitu makan tak boleh beremah, memperlihatkan nilai-nilai yang dipegang oleh keluarga tersebut. Yang terakhir yaitu simbolisme. Simbolisme dalam cerita ini, nasi dan padi menjadi simbol dalam cerita, mewakili darah, keringat, dan kehidupan para petani. Mereka juga menjadi simbol persatuan antara Kuntum dan Onen serta warisan dari ayah. Nah, cukup banyak ya ternyata gaya bahasa yang digunakan di dalam cerita pendek ini. Kalau untuk sudut pandang, menurut Romi, sudut pandang yang digunakan di dalam cerita pendek ini tuh bagaimana sih? Sudut pandang dalam cerita ini menurut saya itu diceritakan dari sudut pandang orang ketiga, yang dimana narator itu menceritakan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada berbagai karakter dalam cerita, termasuk Kuntum, ayahnya, emaknya, dan Onen. Hal ini memungkinkan kita untuk mendapat wawasan yang luas tentang berbagai aspek cerita dan melihat perspektif berbagai karakter. Nah, yang sekarang yang terakhir nih, amanat. Nah, apa sih amanat yang ingin disampaikan oleh penulis yaitu Sulaiman Sambas kepada pembacanya? Menurut saya amanat yang ingin disampaikan yaitu pentingnya menghargai makanan dan sumber daya alam yang kita miliki. Pesan Ayah Kuntum mengenai makan tak boleh beremah mengingatkan kita untuk tidak menyia-nyiakan makanan, karena makanan adalah hasil dari kerja keras petani dan sumber daya alam yang berharga. Selain itu, cerita ini juga menyoroti keberanian dan pengorbanan Onen dalam melindungi Kuntum dan nilai-nilai yang diyakininya. Amanat lainnya adalah nilai-nilai seperti keberanian, kesetiaan, dan pengabdian kepada sesuatu yang kita yakini dapat menjadi sumber inspirasi dan motivasi dalam kehidupan kita ke depannya. Nah, jadi amanat yang ada di dalam cerita pendek ini adalah kita itu tidak boleh menyia-nyiakan makanan. Baik, terima kasih. Itu tadi sudah mengenai unsur pembangun cerita, yaitu unsur intrinsik. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai unsur ekstrinsik. Untuk bukannya unsur ekstrinsik yaitu mengenai biografi penulis, yaitu biografi Sulaiman Sambas, itu gimana? Nah, dari cerita pendek Makan Tak Boleh Beremah ini kan dikaryakan oleh Sulaiman Sambas. Sulaiman Sambas ini mempunyai latar belakang, yaitu beliau lahir di Tanjung Balai pada 27 Juni 1940. Beliau ini merupakan seorang sastrawan yang sudah banyak sekali menghasilkan karya sastra, entah itu puisi, cerita pendek, naskah, dan lain sebagainya. Beliau ini mulai aktif dalam dunia kepenulisan ini sejak tahun 1960.
Beliau juga merupakan pendiri dari kelompok sastrawan yang diberi nama Kembang Karang, didirikan pada 16 Juli 1967. Dan sampai saat ini Kembang Karang itu masih tetap eksis keberadaannya. Tak hanya itu, beliau juga masih aktif dalam berbagai kegiatan tentang karya seni, entah itu sebagai pengisi materi ataupun sebagai peserta. Sulaiman Sambas ini juga memiliki banyak sekali prestasi dan penghargaan, baik itu dari kalangan pemerintah ataupun non-pemerintah, dari luar negeri maupun dalam negeri. Beliau ini sudah memiliki karya yang dibukukan, termasuknya yaitu entah itu puisi ataupun cerita pendek. Beliau juga memenangkan sayembara KNPI pada 1976 dengan naskah drama yang berjudul Rebana Bunga Laut. Saat memenangkan sayembara ini, beliau sampai diarak di kota tersebut dengan mobil terbuka. Bagi setiap orang, kemenangan Sulaiman Sambas ini merupakan suatu kebanggaan yang sangat luar biasa. Tahun 1981 ini, Sulaiman Sambas ini diundang sebagai peserta pada Pertemuan Sastrawan Nusantara III di Kuala Lumpur, Malaysia sebagai cerpenis terbaik Sumatera Utara. Hebat sekali ya ternyata salah satu sastrawan yaitu Sulaiman Sambas ini. Bahkan di usianya yang sudah lumayan berumur tapi tetap memiliki karya. Nah, di dalam unsur ekstrinsik ini kan juga ada hubungan antara karya sastra dengan kondisi psikologis, dengan kemasyarakatan gitu. Nah, untuk hubungan dari karya sastra dengan kondisi psikologis penulis, yaitu kondisi psikologis Sulaiman Sambas, menurut Hana? Karya sastra cerpen ini dengan kondisi psikologis penulis. Itu dunia sastra itu bagi Sulaiman Sambas ini merupakan bentuk penyajian suatu hal yang biasa menjadi luar biasa. Apalagi bagi pembacanya ini merupakan pencerahan. Beliau ini juga menuturkan bagi pelaku dunia sastra, selain talenta, hal yang harus dilakukan adalah dengan banyak-banyak membaca karya sastra milik orang lain. Hal ini akan menambah khazanah atau mutu tulisan kita ketika dinikmati oleh pembaca. Nah, secara pribadi ini, selama bergelut di dunia sastra, Sulaiman Sambas ini menemukan ketenangan batin dan kepuasan tiada tara. Apalagi jika pembaca itu terhanyut dalam karya sastranya. Nah, bahkan ya Damiri Mahmud, salah satu sastrawan yang berasal dari Sumatera Utara juga, beliau sangat menyukai atau terpesona dengan kalimat sajak karya Sulaiman Sambas. Kalimat sajak itu berbunyi, "Aku tak bisa melupakan engkau. Jarum patah kau jadikan pelita." Begitu kurang lebihnya sajak yang beliau sukai. Selanjutnya adalah hubungan karya sastra dengan kemasyarakatan yang ada. Ini adalah hubungan karya sastra dengan kemasyarakatan yang ada di daerah penulis gitu ya. Ini itu lebih ke dalam karya cerpen itu. Jadi dalam karya cerpen Makan Tak Boleh Beremah ini menceritakan bagaimana orang-orang tokoh-tokoh dalam cerpen tersebut mendapatkan sebutir nasi dengan susah payah, di mana masyarakat pada masa itu dikerahkan dengan ancaman senjata oleh Heiho Jepang. Dalam cerpen tersebut memerintahkan seluruh hasil panen yang mereka usahakan selama ini itu diberikan dan dikerahkan di asrama militer. Nah, ini membuktikan bahwa Sulaiman Sambas ini membuat cerita ini terinspirasi dari penjajahan yang dilakukan oleh Jepang pada masa itu. Seperti Berarti itu. dengan kemasyarakatan yang ada itu maksudnya adalah di era penjajahan Jepang. Iya. Yang terakhir adalah hubungan karya sastra dengan pikiran dari pengarang, yaitu hubungan karya sastra dengan pikiran Sulaiman Sambas. Menurut saya adalah
Nah, ini itu pikiran pengarang, di mana pengarang itu ingin memberikan suatu nilai-nilai dalam cerita pendek tersebut. Nah, nilai-nilai dalam cerita pendek tersebut itu antara lainnya seperti nilai agama, nilai sosial, bahkan nilai moral. Di mana nilai agama ini dalam cerita pendek tersebut menyatakan bahwa tokoh emak dan juga ayah ini sholat berjamaah untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala perlindungan dan juga melancarkan panen yang akan dilakukan. Nah, yang kedua yaitu nilai sosial, di mana pada saat Heiho Jepang ini memerintahkan untuk mengambil seluruh hasil panen, akan tetapi masyarakat di situ saling bahu-membahu untuk mempertahankan itu dengan bersama-sama. Yang ketiga yaitu nilai moral, di mana pada saat makan, di kondisi makan pada cerpen tersebut, dua anak emak dan ayah ini tidak mendahului orang yang lebih tua, seperti itu. Itu merupakan suatu nilai moral yang tiada tara, di mana kita itu sebagai anak muda tidak boleh mendahului orang tua terlebih dahulu, bahkan itu makan, bahkan itu hanya sekedar makan, seperti itu. Jadi mengenai adab ya? Iya. Nah, jadi itu tadi adalah pembahasan kita mengenai unsur pembangun, yaitu unsur intrinsik dan ekstrinsik dari cerita pendek Makan Tak Boleh Beremah karya Sulaiman Samba. Nah, terima kasih untuk dua narasumber saya yang sudah datang memberikan informasi kepada kita mengenai unsur-unsur pembangun. Terima kasih kepada penonton yang sudah menonton sekilas podcast dari kami, menjadi kedepannya bisa dijadikan rujukan mengenai unsur pembangun, intrinsik dan ekstrinsik dari cerita pendek Makan Tak Boleh Beremah karya Sulaiman Sambas. Nah, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.